Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Bapak Ibu. Kita memasuki kegiatan Lokakarya hari ke-6. Adapun yang kita bahas di hari ke-6 ini adalah KB3 mengenai pengembangan rencana pelaksanaan pembelajaran. Apa saja yang kita bahas hari ini Bapak Ibu? Yang pertama, konsep, prinsip pengembangan, dan komponen RPP pengembangan. Kemudian pengembangan RPP Kurikulum 2013, pengembangan RPPH Kurikulum 2013. Baik Bapak Ibu, sebelum kita membuat RPP, apa saja yang perlu kita ketahui? Yang pertama, Permendikbud nomor 103 tahun 2014. Nah, di sini sudah saya download peraturan menteri tersebut, yaitu tentang pembelajaran pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah, pedoman pelaksanaan pembelajaran. Jadi pada Permendikbud tahun nomor 103 tahun 2014 menekankan bagaimana cara merancang RPP yang baik. Baik Bapak Ibu, langsung saja kita melihat tugas apa yang diberikan oleh dosen hari ini. Format yang diberikan dosen hari ini adalah tentang merancang RPP sesuai dengan peraturan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan nomor 103 tahun 2014. Kebetulan sudah saya siapkan juga Bapak Ibu RPP-nya. Nanti Bapak Ibu bisa lihat di linknya di deskripsi RPP yang telah saya buat. Baik Bapak Ibu, kita langsung masuk ke tugas 6 Lokakarya membuat rencana pelaksanaan pembelajaran 1. Di sini yang pertama ada nama sekolah, identitas Bapak Ibu, kemudian mata pelajaran, kelas semester, alokasi waktu, kemudian materi pokok yang di atas Bapak Ibu perhatikan. Kemudian KI dan KD pada materi pokok yang akan kita ajarkan. Di sini saya mengambil materi pokoknya indahnya membangun mahligai rumah tangga, itu tentang munakahat. Di sini ada KIKD. KIKD-nya diambil dari mana Bapak Ibu? Dari KIKD yang sudah juga ditetapkan oleh pemerintah. Bapak Ibu bisa download nanti di link. Lanjut, berikutnya Bapak Ibu, indikator capaian kompetensi. Indikator capaian kompetensi ini Bapak Ibu ambil nanti dari kata kerja operasional. Bapak Ibu sendiri nanti yang membuatnya. Jadi dengan kata-kata kerja operasional yang ada di situ. Tujuan pembelajaran. Pada kolom tujuan pembelajaran ini juga Bapak Ibu yang membuatnya. Apa tujuan pembelajaran? Apa tujuan Bapak Ibu menyampaikan materi ini tadi? Maka di sini dituliskan apa saja tujuannya. Baik Bapak Ibu, materinya apa saja? Materi pembelajaran ada pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif. Pengetahuan faktual, siswa kita diberikan pengetahuan faktual. Kemudian konseptual. Konseptual ini pengetahuan yang berupa dalil atau dasar apa saja. Maka di sini Quran surah An-Nisa, Quran Harum, kemudian hadis Nabi, juga tentang peraturan undang-undang tentang pernikahan nomor 1 tahun 1974. Inilah konseptualnya yang harus kita sampaikan kepada peserta didik. Kemudian prosedural. Prosedural ini tata caranya, yaitu tata cara prinsip pernikahan dalam Islam. Kemudian metakognitif.
Ini untuk pengembangan pengetahuan dari kognitif Bapak Ibu. Jadi dia menganalisis hikmahnya. Jadi setelah faktualnya kita jelaskan, konsepnya kita jelaskan, proseduralnya juga kita sudah ajarkan, maka siswa tadi diharapkan pengetahuan metakognitifnya untuk menganalisis hikmah dari materi tersebut. Kemudian pendekatan atau model metode pembelajaran, apa saja metode dalam mengajarkan materi yang akan kita ajarkan sesuai RPP yang kita buat. Yang pertama pendekatan saintifik, kemudian problem based learning atau PBL. Dia sifatnya mencari memecahkan masalah, kemudian tanya jawab, penugasan, diskusi, presentasi, dan demonstrasi. Jadi di metode ini Bapak Ibu bukan hanya satu metode seperti kita sekolah dulu hanya metode ceramah misalnya. Jadi di kurikulum 2013 ini metode atau pendekatan pembelajarannya lebih variatif Bapak Ibu, lebih inovatif. Kemudian media, alat dan sumber pembelajaran, apa saja alatnya atau medianya, maka harus ada laptop, LCD proyektor, kemudian bahan ajarnya tentu ada buku paket misalnya, kemudian lembar kerja, LKPD, boleh sifatnya manual, boleh juga yang online. Kemudian PowerPoint juga bisa, kemudian video pembelajaran. Sumbernya dari mana? Sumbernya dari buku terbitan pemerintah, itu Kemendikbud, buku pendidikan agama Islam. Kemudian artikel juga boleh kita ambil Bapak Ibu sebagai sumber belajar. Banyak sumber belajar yang bisa kita ambil Bapak Ibu, itu sudah kita pelajari pada modul sebelumnya. Baik Bapak Ibu, kemudian apa lagi yang harus kita kembangkan? Kegiatan pembelajaran, ada pendahuluan. Maka kita yang pertama melakukan kegiatan pendahuluan, pembukaan dengan salam, kemudian memeriksa atau mengabsen siswa sesuai dengan PPK, kemudian menanyakan pengalaman peserta didik yang berkaitan dengan materi pembelajaran. Jadi kegiatan ini namanya kegiatan pendahuluan. Ada orientasi, persepsi, motivasi, dan pemberian acuan. Kita jelaskan materi apa hari ini akan kita ajarkan kepada siswa, harus kita sampaikan. Masuk kita kegiatan inti. Nah, ini yang paling penting Bapak Ibu. Jadi di kegiatan inti ada literasi. Literasi bukan hanya dari buku, mengamati video, juga itu literasi. Jadi di sini sudah saya buat apa saja kegiatan literasinya. Kemudian critical thinking. Jadi siswa ini kita stimulus untuk berpikir kritis. Apa saja yang membuat mereka berpikir kritis? Setelah mengamati video, mengumpulkan informasi, maka mereka nanti akan berpikir kritis. Kemudian apalagi Bapak Ibu, collaboration. Collaboration ini siswa tadi atau peserta didik kita buat dalam kelompok, kemudian kita beri tugas. Dengan kelompoknya tadi mereka akan menyelesaikan tugasnya. Di situ ada collaboration atau kerjasama antar peserta didik. Kemudian communication, mengkomunikasikan. Jadi mereka menyajikan di depan kelas bersama kelompoknya. Itu termasuk communication. Kemudian kreatif. Guru dan peserta didik membuat kesimpulan apa yang telah dipelajari dalam materi tersebut. Kreatif Bapak. Jadi dalam kegiatan inti ini siswa yang menjadi pusat pembelajaran Bapak Ibu. Jadi siswa yang aktif. Peran guru hanya sekedar mengamati dan mengarahkan. Baik Bapak Ibu, apalagi kegiatan penutup. Ini yang terakhir Bapak Ibu. Maka setelah kegiatan semua tadi kita laksanakan, maka ada kegiatan penutup. Refleksi dan penguatan pendidikan karakter. 5 karakter bangsa.
Apa saja itu? Guru merefleksikan, kemudian memberikan umpan balik, kemudian memberikan penghargaan ketika ada kelompok yang kinerjanya baik. Kemudian kita beri tugas secara berkelompok pada siswa, tugas di rumah tentunya. Kemudian guru menutup kegiatan dengan mengucapkan salam dan doa. Setelah tadi kegiatan tersebut kita kerjakan, maka kita masuk ke penilaian. Penilaian ada sikap, pengetahuan, keterampilan, kemudian ada remedial, kemudian ada pengayaan. Baik Bapak Ibu, untuk lampiran penilaiannya sudah saya buat di bawah, nanti Bapak Ibu bisa pelajari. Nah, sekarang ada namanya RPP inspiratif Bapak Ibu. Jadi RPP inspiratif ini lebih simple dan desainnya lebih bagus. Nah, jadi apa tujuan dibuat rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP inspiratif? Di sini dijelaskan. Ini saya download Bapak Ibu dari Pusat Kurikulum dan Pembelajaran Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2019. Jadi Bapak Ibu bisa download buku tersebut. Baik Bapak Ibu, apa bedanya RPP peraturan pemerintah di tahun 2014 dengan RPP inspiratif? Baik Bapak Ibu, di sini masih dalam pengembangan sebetulnya, belum dijadikan undang-undang Bapak Ibu. Pendidik diberikan kemerdekaan menyusun RPP. Jadi kita sebagai guru diberikan kebebasan atau diberikan kemerdekaan dalam menyusun RPP, tapi tanpa mengurangi tujuan dari RPP tersebut. Bagaimana formatnya atau bentuknya Bapak Ibu? Formatnya lebih inspiratif, kalau menurut saya lebih inspiratif. Bagaimana bentuknya Bapak Ibu? Kita buka dulu. Jadi seperti ini Bapak Ibu. Ada identitas sekolah yang biasanya di atas, dia diletakkan di samping. Tetap ada informasi identitas sekolah, ada nama sekolah, kemudian kelas semester, materinya apa saja, alokasi waktunya berapa. Nah, tetap ada Bapak Ibu, dan kemudian formatnya lebih inovatif. Ya, jadi tergantung kita guru membuat formatnya. Yang penting tujuan KD-nya tadi tercapai. Lebih kreatif dan lebih inovatif dan lebih menarik, tidak monoton Bapak Ibu. Jadi seperti ini bentuknya. Baik Bapak Ibu, semoga video membuat rencana pelaksanaan pembelajaran ini bermanfaat untuk menyelesaikan tugas di hari ke-6 pada hari ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.